Apakah Erastus Sabdono sesat? Nah, saudara, sesatnya di mana? Pertanyaan kan begitu kan. Kecundang ini kan, loser kan. Kamu berani ngomongin sesama orang Kristen. Wah, diobok-obok, diobok-obok. Berani nggak ngomongin itu? MUI itu bangsat, sesat. Nggak ada yang berani, bangsat semua nih pendeta-pendeta Trinitas ini ya. Nanti saya tunjukkan ini ya, petisinya yang mereka konsili Warung Tegal itu ya. Pak Marcel. Ya, selamat malam Pak Paul. Ya, selamat malam Pak Paul. Ya. Ya, saya ingin bertanya, pertanyaan saya agak melenceng sih dari topik. Saya ingin bertanya mengenai Pak Erastus Sabdono itu. Apakah Pak Erastus Sabdono itu pengajarannya sesat atau tidak, Pak? Itu aja, Pak. Nah, saya sambil ngedit ini ya soalnya ya. Ya. Apakah Erastus Sabdono sesat? Nah, saudara, sesatnya di mana? Pertanyaan kan begitu kan. Oh, karena dia tidak mengakui Yesus sebagai Allah. Oh, mengakui. Ya, ada Arianisme ya, mengakui Yesus adalah sang Allah. Tetapi di saat kemanusiaan Yesus itu Yesus manusia. Ya, jadi dalam satu waktu, makanya anaknya bilang pada waktu Yesus masih menjadi manusia, belum jadi Allah. Pada waktu ya kan mengajarkan itu pada waktu Yesus belum jadi Tuhan, artinya dalam kemanusiaannya itu Arian ya. Dan itu menurut pengakuannya adalah pewahyuan dari Roh Kudusnya ya, boleh saja. Mengapa nggak boleh? Sesatnya di mana kan? Pertanyaan begitu kan? Sesatnya di mana? Apa ngajari berhubungan seks sama mamahmu sama ibumu? Ini kan? Wah, luar biasa nih. Thank you. Wah, saya dapat ini ya, dapat bonus pastel. Waduh, buatan mama Ana. Jadi sesatnya di mana, saudara? Ya. Apakah saya setuju? Enggak. Terus apakah kalau saya nggak setuju dia sesat? Ya enggak juga, saudara ya. Begitu ya. Jadi kita nggak boleh ngomongin orang lain sesat. Sesat itu ya, kalau sesat itu apa sesat? Meleset dari sasaran dosa kan? Sesat kan? Apa terus Erastus Sabdono ngajari Anda untuk cabul, ngajari Anda buat membunuh? Enggak kan? Sesatnya di mana? Kenapa orang-orang Trinitas berani ngomongin Erastus Sabdono sesat, tapi enggak berani ngomongin Muhammad sesat? Kan bangsat ini orang-orang Trinitas ini kan? Benar enggak? Kecundang ini kan, loser kan? Kamu berani ngomongin sesama orang Kristen, wah diobok-obok, diobok-obok. Berani nggak ngomongin itu? MUI itu bangsat, sesat. Nggak ada yang berani, bangsat semua nih pendeta-pendeta Trinitas ini ya. Nanti saya tunjukkan ini ya, petisinya yang mereka konsili Warung Tegal itu ya. Konsili Warteg katanya Rudi Layar Teologi itu. Saya ketawa terbahak-bahak, tak protes. Waduh, kampung halaman gua ikut-ikutan konsili nih, kurang ajar ini. Saya bilang begitu ya. Saya tidak setuju dengan pengajarannya Erastus, tetapi saya tidak berkata bahwa Erastus itu sesat. Nggak boleh. Dari buahnya nanti kita tahu. Nyatanya buahnya baik, ya kan? Justru pendeta-pendeta yang ngaku-ngaku Trinitas ini, buahnya apa? Jangan-jangan dia yang sesat. Ya, jadi begitu aja jawabannya. Sesat apa kita nggak tahu. Yang boleh menghakimi Tuhan. Kita tidak berhak ngomongin orang lain sesat. Kecuali nanti sudah bertahun-tahun kita tahu buahnya ini. Oh, ternyata Erastus ini cabul lah ya. Baru kita baru omongin gitu ya. Dari buahnya. Ya, dari buahnya kita tahu pengajarannya. Gitu ya Pak Marcel ya. Mana Pak Marcel tadi? Ya, karena kan Pak Erastus mengatakan Yesus bukan juru selamat. Yang menjadi juru selamat adalah Yahweh. Kan itu yang diperdebatkan Pak Paul. Itu gimana Pak Paul? Bukan. Jadi begini. Itu mesti lengkap ya. Dia tidak berkata bahwa Yesus bukan juru selamat ya. Yesus ini berkata apa? Tanpa di luar Bapakku aku tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi yang melakukan semuanya siapa? Bapa yang di dalam Yesus kan.
Itu maksudnya Erastus itu begitu. Kenapa saya bisa berpikir begitu? Ya karena saya positif sama beliau, saya nggak berpikiran negatif, sehingga saya mengerti apa yang beliau maksud. Artinya Tuhan Yesus ini hanya dalam tanda kutip ya, hanya sebuah cangkang bagi roh Allah yang berdiam di dalamnya. Makanya dibilang bait ya. Bait itu ya sebagai rumah bagi roh yang di dalamnya itu Bapa itu sendiri. Jadi sebetulnya Sang Bapa di dalam Yesus itulah yang berkarya untuk semuanya. Itu maksudnya Erastus. Ya, itu clear banget yang beliau ngomong. Karena saya, itu ayatnya ada semua. Nah, tapi beliau kok memutuskan menafsirnya ke sana. Ya, itu terserah beliau. Kalau saya emang nggak setuju. Cuma bukan berarti beliau itu sesuatu. Artinya juru selamat kan di dalam perjanjian akulah Yehova, akulah Yehova, tidak ada juru selamat selain aku. Yesaya 48 ya. Kan statementnya begitu. Nah kenapa Erastus tidak berpikirnya bahwa Yesus itulah Sang Yehova? Kenapa tidak berpikir seperti itu? Ya, tapi kan itu orang kan melihat satu statement, yang satu mikirnya ke sana, satu mikirnya ke sana. Ya kan? Nah itu namanya ya. Dan itu diizinkan. Itu diizinkan di dalam kekristenan itu sebetulnya yang bikin nggak boleh itu Trinitas itu, Konsili Nikaya itu. Konsili Nikaya itu ya adalah Kaisar Konstantin mengundang gereja diobok-obok. Padahal Kaisar Konstantinnya belum dibaptis dan dia dibaptis oleh Unitarian. Ajaib ya. Itu kan yang orang Trinitas pada nggak mau ngaku kan. Kemarin ya Koinonia kemarin coba pada nonton. Koinonia hari Minggu kemarin saya kasih tahu ya bahwa gereja tidak mau tidak jujur bahwa Kaisar Konstantin waktu ngobok-ngobok orang gereja terus bikin konsili, bikin Trinitas itu ya pengumuman Trinitas itu bahwa dia sendiri belum dibaptis. Kedua, yang membaptis Kaisar Konstantin ini adalah Unitarian, Arian. Ya. Nah, itulah sebetulnya ya karena ketidakjujuran dari gereja mau memaksakan. Nah, padahal orang Trinitariannya setelah itu disingkirkan dari gereja. Selama 40 tahun, yang berkuasa adalah kelompok Unitarian. Itu faktanya loh. Ya, itu fakta. Yang gereja tidak mau mengakui. Artinya saat itu masing-masing gereja siapa yang benar, siapa yang salah. Ya yang mayoritas. Yang dekat sama penguasa. Itulah salahnya Konsili Nikaya. Bambang Nursena itu salah ya. Bambang Nursena itu fokusnya dengan mempertahankan Bapak Gereja. Kalau saya apa kata Alkitab? Kita langsung ke situ aja dibalikin ke sana. Bapak Gereja enggak banyak yang nggak ngerti bahasa Ibrani. Ya. Bukan berarti Bapak Gereja itu sesat, bukan. Mereka punya penafsiran, kita juga di masa modern ini punya penafsiran sendiri. Gitu ya. Gitu Pak Marcel. Nah, nih Pak Marcel. Oke, lanjut. Ya, oke Pak, terima kasih Pak. Ya, jadi jangan mudah sekali bilang orang sesat gitu ya, jangan saudara ya. Surga bukan punya Anda. Saudara ya, kita nggak bisa ngomongin orang lain sesat. Dari buahnya nanti kita tahu kita mau ikut dia apa enggak. Kalau saya buahnya Trinitas kayak Erastus, kalau buahnya Trinitas kayak Muriwali, kayak Deki, kayak si Esasaurus, saya mendingan selamanya nggak jadi Kristen, saudara. Kalau buahnya kayak Pak Erastus, ya kayak Rudi Teologi benar ya kan. Saya baru ketemu orang kayak Pak Erastus, makanya Rudi Teologi sekarang pergi ke gereja. Ya saya sih maklum saja. Saya banyak melihat orang-orang yang baik yang nggak ribut Trinitas Oneness, Unitarian, nggak urusan. Ditanya Trinitas apa? Dia nggak ngerti. Yang penting saya menunjukkan kasih Kristus, mengasihi, mengampuni, memberkati. Itu yang benar begitu sama orang beragama ya, orang bertuhan, beragama, mau Islam, Kristen, Buddha, Hindu. Yang penting manfaatmu bagi kemanusiaan yang adil dan beradab itu apa? Ya kan setelah ketuhanan itu kan setelah ketuhanan, lalu dampaknya kepada sila-sila selanjutnya apa? Nah itu maksudnya Pancasila itu begitu. Nggak bisa kamu cuma salah satu sila dipetik aja begitu, lalu yang lainnya dibuang. Harus buahnya apa dari sila yang pertama? Ada ketuhanan, ada kemanusiaan, ada persatuan, ada permusyawarah, ada musyawarah, ada keadilan.
Itu ya. Prawira, lanjut.